Saya Ayu Staning Warno dan ini adalah Nira dan Gula. Slide ini dipersiapkan oleh Rahma Purwanti. Nira adalah cairan yang keluar dari bunga kelapa atau pohon penghasil nira lainnya seperti aren, siwalan, lontar yang disadap. Nira merupakan bahan baku gula. Nira segar memiliki rasa yang manis, berbau harum, dan tidak berwarna. Nira ini dihasilkan oleh tanaman yang berdaun hijau dan digunakan dalam metabolisme tanaman. Nira dalam tanaman dapat berbentuk sukrosa, glukosa, maupun fruktosa. Sifat fisik nira antara lain warna, kejernihan, aroma dan rasa, kotoran, dan juga ada yang menentukan tingkat kekentalannya. Begitu pula dengan sifat-sifat kimianya, yaitu keasaman atau pH, total asam tertitrasi, dan juga gula. Sumber nira dapat didapatkan dari aren, kelapa, tebu, maupun sumber nira lainnya seperti barasus, sp, saga, karma, bit gula, sorghum, maupun mapel. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Secara umum gula dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah monosakarida yang terbentuk dari satu molekul gula. Monosakarida contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Kelompok yang kedua yaitu disakarida yang terbentuk dari dua molekul gula. Disakarida contohnya adalah sukrosa yang merupakan gabungan antara glukosa dan fruktosa. Juga laktosa yang merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa. Dan juga yang terakhir maltosa yang merupakan gabungan dari dua unit glukosa. Gula merupakan komoditas utama perdagangan di Indonesia. Gula juga merupakan salah satu pemanis yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Gula biasa digunakan sebagai pemanis di makanan maupun minuman dalam bidang makanan. Selain sebagai pemanis, gula juga digunakan sebagai stabilizer dan pengawet. Jenis-jenis gula antara lain gula pasir kasar, gula balok, gula ising, gula batu, brown sugar, gula merah, maupun gula aren. Gula pasir berasal dari cairan sari tebu. Setelah dikristalkan, sari tebu akan mengalami kristalisasi dan berubah menjadi butiran gula berwarna putih bersih atau putih agak kecoklatan yang termasuk raw sugar. Proses pembuatan gula pasir yang pertama ekstraksi nira dengan pemerahan cairan tebu dari batang tebu dengan cara digiling, yang kemudian dijernihkan menggunakan metode sulfasi. Penjernihan akan menghasilkan endapan berupa CaCO2 yang akan menyerap bahan-bahan bukan gula, yang kemudian dilakukan penguapan di 4 hingga 5 tempat yang saling berhubungan. Gula yang sudah mengkristal dipisahkan dengan cara disaring untuk mendapatkan kristal gula yang bersih dan bebas dari kotoran-kotoran lain, yang kemudian dikeringkan. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan udara panas hingga 80 derajat Celcius. Sedangkan gula pasir kasar memiliki tekstur yang lebih besar dan kasar dari gula pasir pada umumnya. Biasanya dijual dengan aneka warna di pasaran. Gula jenis ini sering digunakan sebagai bahan taburan karena tidak meleleh pada saat di oven. Bentuk lainnya adalah gula balok atau gula dadu yang terbuat dari sari tebu. Bentuknya menyerupai blok dadu dengan warna putih bersih. Biasanya gula jenis ini digunakan sebagai campuran minuman kopi maupun teh. Yang berikutnya gula ising atau icing sugar atau convection sugar yang merupakan
Gula yang memiliki tekstur terhalus dari jenis gula putih. Sing sugar merupakan campuran dari gula pasir yang digiling hingga halus hingga terbentuk tepung gula dan ditambahkan tepung maizena agar tidak mudah menggumpal. Yang berikutnya ada gula batu yang diperoleh dari pengolahan gula pasir biasa agar mudah larut. Bentuknya menyerupai bongkahan batu berwarna putih. Tingkat kemanisan gula batu lebih rendah dibandingkan gula pasir. Sepertiga dari gula pasir itu sendiri. Bagi pankreas dan juga organ tubuh lainnya, gula batu lebih sehat dan bersahabat dibandingkan gula pasir. Yang berikutnya adalah brown sugar. Terbuat dari tetes tebu, tetapi dalam proses pembuatannya dicampur dengan molase hingga menghasilkan gula berwarna kecoklatan. Terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, light brown sugar, biasanya digunakan dalam pembuatan kue seperti membuat butterscotch, kondimen maupun glasses. Yang berikutnya adalah dark brown sugar yang biasa digunakan untuk membuat gingerbread dan bahan tambahan lainnya untuk makanan seperti mincemeat, baked bean, dan sebagainya. Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah. Silahkan komen juga, jangan lupa like dan subscribe.